Shalom semuanya, jumpa lagi kita pada sore hari ini di ibadah Family Altar gereja kita GBI Keluarga Besar Medan Plaza. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa, karena seperti yang tertulis pada firman Tuhan di Mazmur 1 di ayat 2-3, di mana firman Tuhan mengatakan bahwasannya orang yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkan firman siang dan malam, maka dia akan berhasil dalam segala usahanya. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Mari sebelum kita memulai ibadah Family Altar kita, sharing firman-Nya pada sore hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bahkan di sepanjang minggu dan sepanjang bulan yang telah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan bila mana sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami yakin dan percaya bukan karena kuat dan hebat kami, tapi itu karena pertolongan daripadamu, penyertaan bahkan kasih karuniamu yang selalu menyertai kami. Atas segala sesuatu yang kami kerjakan, kami usahakan, sehingga kami boleh memperoleh keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang kuatkan kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang lemah, bahkan Tuhan yang hibur mereka yang sedang berbeban berat. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan yang diderita oleh umat-umat-Mu. Dan Tuhanlah yang menjadi penolong atas kehidupan kami. Kami percaya bila mana Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan Tuhan dimanapun anak-anak-Mu saat ini yang sedang menderita Tuhan daripada pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau sendiri yang akan turun tangan Tuhan, melipat gandakan imunitas Tuhan di dalam tubuh kami ini. Dan biarlah Tuhan kami percaya saat virus daripada COVID-19 ini yang hendak menjangkiti tubuh setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, Tuhan akan lipat gandakan imunitas mereka, sehingga antibodi mereka boleh bangkit Tuhan untuk melawan daripada virus COVID-19 ini. Bahkan kami percaya Tuhan, saat virus itu masuk ke tubuh kami, karena pertolongan-Mu Tuhan, maka imunitas kami akan mengalahkan virus tersebut. Dia akan mengikat virus tersebut dan menghancurkan virus tersebut, sehingga Tuhan virus daripada COVID-19 ini tidak akan bermutasi lagi di dalam tubuh kami. Terlebih-lebih Tuhan tidak akan menular lagi kemana-mana, sehingga kami boleh melihat Tuhan hari-hari ke depan lebih baik. Dan Tuhan COVID daripada 19 ini, pandemi ini akan segera berlalu Tuhan daripada muka bumi ini. Dan Tuhan, biarlah berkat-Mu atas firman yang akan kami sharingkan pada malam hari ini, pada sore hari ini menjelang malam. Biarlah kami percaya firman yang ditabur itu tidak akan kembali sia-sia. Firman itu bukanlah benih yang jatuh di pinggir jalan yang dimakan oleh burung. Bahkan firman-Mu bukan benih yang jatuh di dalam bebatuan dan di antara semak duri. Tapi benih firman-Mu Tuhan itu akan jatuh di tanah yang subur, akan berbuah berlipat kali ganda pada sore hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing firman hari ini, dimanapun mereka berada. Dan inilah doa-doa kami. Kami percaya, kami bersyukur hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Shalom semuanya. Kita akan sharing firman Tuhan di ibadah FA, di mana bulan Juli ini kita bercerita tentang integritas gereja. Ya, selama 1 tahun ini kita akan selalu membahas tentang integritas. Di mana integritas itu, kalau menurut saya, menurut sudut pandang saya adalah melakukan segala sesuatu
itu baik diperhatikan orang maupun tidak diperhatikan orang, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, contoh-contoh integritas yang saya dapatkan ya, yang saya baca di Alkitab itu lengkap di Matius 25, mulai dari judul perikop yang pertama di mana tertulis gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Ya, kalau saya tangkap itu dia berbicara tentang waktu, ya, waktu yang boleh kita gunakan sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan segala sesuatu kemungkinan yang akan kita hadapi di sepanjang kehidupan kita. Dan di mana judul perikop kedua itu membahas tentang talenta, ya. Kita mungkin sudah banyak mendengar bahkan membacanya ya, karena Matius 25 ini sudah banyak juga diseringkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Ya, jadi kita harus melipat gandakan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, baik itu dalam dunia pekerjaan ya maupun pelayanan kita, dimanapun kita dipercayakan oleh Tuhan. Dan di judul perikop ketiga, di mana membahas tentang penghakiman terakhir, ya, di mana raja itu memisahkan antara kambing dan domba, ya. Jadi di ayat 34-nya ditulis bahwasannya raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi saya percaya kita yang memiliki integritas yang tinggi, yang selalu melakukan segala sesuatu itu yang terbaik, kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang tertindas, maka Tuhan akan memberikan bagian yang terbaik juga untuk kita, yang boleh kita nikmati di kehidupan sekarang maupun di kehidupan nanti, ya. Dan mari kita kembali kepada, dan di bulan Juli ini kita masuk kepada skala yang lebih besar adalah gereja yang berintegritas, di mana kita sudah banyak mendengar tentang integritas gereja kita, ya. Di antara salah satunya kita dari Departemen Misi kita mendengar ya, pada saat-saat lalu mereka pelayanan di daerah Samosir, mereka banyak bangun gereja jadi Samosir dan mengajarkan mereka hal bercocok tanam untuk menghasilkan hasil tani yang lebih baik, ya. Dan kita juga ada mendengar daripada Yayasan Surya Kebenaran Indonesia YSKI yang juga banyak melakukan kegiatan sosial ya, seperti memberikan kaki palsu bagi yang membutuhkannya. Ada juga klinik kesehatan bagi orang-orang yang kurang mampu, dan banyak juga melakukan bakti-bakti sosial di mana-mana, seperti memberikan makanan bagi orang yang kurang mampu ya. Dan Departemen FA sendiri beserta Fokus juga ada melakukan pelatihan-pelatihan cuci AC ya, belajar menjahit, membuat papan bunga dan hidroponik ya. Itulah contoh-contoh daripada integritas gereja yang telah dilakukan oleh gereja kita. Ada juga ya, kita dengar menara doa, yang dimana menara doa ini selalu berdoa untuk setiap aspek kehidupannya, baik itu kesejahteraan, baik itu keamanan, bahkan kedamaian bagi kota dan pemerintahan tempat kita tinggal dan juga bangsa-bangsa. Karena kita tahu seperti yang tertulis pada firman Tuhan di kitab Yeremia ya 29 ayat ke-7, di mana Tuhan berpesan bahwasanya usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi sudah sepatutnya memang bagi kita orang-orang percaya, kita harus menjadi tiang doa bagi pada lingkungan kita di mana kita tinggal,
berdoa untuk kota kita, bahkan berdoa untuk pemerintahan. Biarlah pemerintahan di mana tempat kita tinggal itu boleh berjalan dengan adil dan bijaksana, serta keamanannya itulah yang membuat kita hidup dalam damai di dalam lingkungan tersebut. Dan kita juga tahu berbagai macam rupa-rupa pelayanan yang ada di bangsa kita yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya, yang juga cukup mendukung untuk program kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita, ya. Dan mungkin kita sudah tidak asing lagi dan kita sering mendengar, ya, program Feeding and Learning Center, ya, itu juga sangat banyak membantu untuk segi pendidikan di pedalaman-pedalaman Indonesia, ya. Begitu juga kita sebagai kelompok kecil, ya, yang lebih kecil ini, yang dimana orang-orang mengenal kita dengan komsel, tetapi kita sebut dengan family altar, ya. Kita tahu gereja itu bukan bercerita tentang suatu gedung, satu bangunan, tetapi gereja itu merupakan persekutuan daripada orang-orang kudus, orang-orang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi di saat kita bersatu hati, kita bersekutu, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan integritas kita sebagai orang-orang percaya atau gereja ini adalah untuk melakukan daripada perintah Tuhan, ya, di mana kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, ya, yang dimana garam itu memberi rasa bagi orang sekeliling kita, dan terang yang menyinari dimanapun kita berada, seperti tertulis pada Matius 5 ayat 16. Demikianlah supaya mereka yang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita itu harus menjadi contoh yang baik bagi orang banyak. Karena kita adalah terang, kita dilihat orang, ya. Kita bukan cari perhatian, tapi kita dilihat orang, kita dinilai oleh orang yang melihat kita. Bahwasanya mereka melihat kita, mereka ada melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah nama Bapa dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah kita boleh mengikuti teladan daripada kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu hidup dengan sederhana, rendah hati, berbelas kasih, dan juga tidak membeda-bedakan orang. Dan Tuhan Yesus itu selalu mengajar, ya. Kita di Alkitab, ya, kita baca di bahwasanya Tuhan Yesus itu mengajar di bait-bait Allah, di sepanjang perjalanan, bahkan di bukit-bukit dan di perahu. Dan bahkan di dekat sumur sekalipun Tuhan Yesus mengajar, ya. Banyak kita dengar cerita tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di dekat sumur. Dan bukan hal yang mustahil perempuan Samaria yang penuh dosa itu menjadi salah satu penginjil, ya, di kampung tersebut, di kampung dia tinggal. Saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dan dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dan itu diberitakan di kampung di mana tempat dia tinggal. Dan di situ banyak terjadi tuaian. Dan untuk kita, bagaimana kita boleh hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya, yaitu kita boleh menceritakan tentang firman dan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan di kehidupan kami,
kehidupan saya dan saudara, sehingga itu boleh membangun iman percaya kepada Bapa, ya. Jadi kalau kita rasa kita perlu belajar, kita perlu dibekali, ya, untuk pengetahuan tentang firman Tuhan ini, mungkin setelah lewat masa pandemi ini kita boleh mengikuti pendidikan KOM, ya, yang diselenggarakan gereja kita, dan itu terbuka untuk umum, untuk seluruh jemaat daripada gereja kita, ya, sehingga kita ini boleh menjadi pribadi yang layak untuk memberitakan Injil. Mari kita masuk di Alkitab kita di 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk memberitakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi saudara terkasih, memang kadang ada beberapa hal yang susah untuk kita omongkan, tetapi ya memang inilah yang termasuk dari firman Tuhan tersebut, ya. Seperti kalau kita baca di Markus 12 ayat 17, ya. Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, ya. Jadi ini bercerita tentang hal membayar pajak, ya. Jadi kita harus taat kepada pemerintahan di mana kita tinggal, ya. Bahkan di Matius 17, ya, di perikop terakhir itu dituliskan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Bahkan Tuhan Yesus juga membayar bea untuk bait Allah. Jadi memang sudah sewajibnya bagi kita semua untuk kita boleh mentaati, ya, daripada hal-hal yang menyangkut daripada pemerintahan kita, baik pemerintahan kita maupun juga lingkungan di mana kita tinggal, ya, di mana kalau ada iuran-iuran kebersihan, iuran keamanan, ya, itu wajib kita penuhi, ya. Dan juga kehidupan kita sehari-hari di mana kita berlalu lintas, ya, maka kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Terlebih-lebih lagi di masa Covid ini, untuk protokol kesehatan kita harus menjadi contoh yang baik, ya. Kita harus memakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, ya, menjaga kebersihan daripada diri kita, ya. Karena gereja kita sendiri pun tunduk pada peraturan pemerintahan, di mana pada awal-awal Covid, ya, yang masuk ke Indonesia ini, ya, saya ingat di akhir bulan Maret tahun 2020, ya, pemerintah melarang untuk berkumpul banyak orang, ya. Jadi ibadah sementara dihentikan, ya. Dan gereja kita melakukannya dengan gereja atau ibadah online, ya. Jadi kita sudah tidak ibadah onsite lagi, tapi kita beralih ke ibadah online karena kita belum tahu, ya, bagaimana virus corona itu menular. Jadi untuk kesehatan bersama, untuk keamanan bersama, maka kita melakukan ibadah online seperti FA pada sore hari ini, ya. Sampai saat ini kita FA masih melakukan streaming online, ya. Ya, kita kembali ke 1 Tesalonika 2 ayat 6-nya itu dituliskan, ya. Dan juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain,
sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi cerita tentang berbagi hidup itu ya bukan semata-mata kita berbicara tentang materi, ya. Tetapi kita juga bisa mengajarkan, kita juga bisa mendidik. Biarlah kita boleh tumbuh bersama seperti moto FA kita, yaitu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya. Jadi saat kita bersatu hati, maka kita sudah tidak ada batasan, tidak segan-segan lagi untuk membagikan segala sesuatu yang kita punyai. Ya, contoh seperti yang saya dengar dari teman saya lakukan, dulu dia ada pabrik roti, ya. Jadi setelah dia diberkati dengan usaha yang baru, pekerjaan yang baru, maka dia memberkati juga jemaat daripada FA-nya. Dia mengajarkan jemaatnya itu cara membuat roti. Bahkan dia memberikan langganan-langganannya itu, pelanggan-pelanggannya kepada jemaatnya ini, supaya jemaatnya bisa mendapatkan suatu lapangan kerja yang baru untuk kehidupan yang lebih baik lagi, untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, ya. Jadi cerita berbagi itu tidak semata-mata cerita tentang membagi-bagikan materi, tapi kita bisa juga membagikan keahlian yang kita punya, ya, baik itu membuat roti, baik itu bertani, maupun saat-saat ini ya teknik untuk jualan online, ya. Kita bisa mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya. Dan kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, 27, 33 sampai 35. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Jadi lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Biarlah di kehidupan ini kita boleh hidup sedemikian rupa, ya. Jadi kita taruh pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan, ya. Kita bukan taruh pengharapan kita kepada manusia, kepada lembaga-lembaga lainnya, ya. Karena kita tahu sendiri, ya, firman Tuhan di Ulangan 28 itu menuliskan bahwasannya bila mana kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat atas kita, ya. Kita akan diangkat menjadi kepala, kita bukan menjadi ekor. Apapun yang kita kerjakan dan usahakan
akan dibuat Tuhan berhasil. Jadi biarlah kita ini hidup, kita boleh memperoleh berkat dari Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, seperti tertulis pada 1 Korintus 9 ayat 16. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ayat 16-nya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 26-nya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan saya akan tutup dengan firman ini, di mana Lukas 10 dan di Matius 10 ayat 7 ya, dituliskan bahwasanya saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, baik 12 murid maupun 70 murid ya. Di sana Tuhan Yesus berpesan bahwasanya pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ya, di Kisah Para Rasul 3 ayat 6 juga tertulis ya, saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Petrus berkata demikian, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah ya. Jadi memang saat-saat ini ya, kita bisa berbagi banyak hal ya, bukan hanya berbagi secara materi, tetapi kita bisa berbagi tentang pengetahuan kita, tentang ilmu-ilmu kita ya. Karena saat ini kita hidup di era-era sharing ya, dimana kita bisa sharing melalui YouTube, Facebook, TikTok ya, maupun snack video ya. Karena saya sendiri pernah suatu hari saya dikirimi video TikTok ya. Itu video itu tentang Sunday School, sekolah minggu daripada gereja kita. Dan orang tersebut menceritakan bahwasannya ya, konten ini sangat mendidik ya. Dan ya, bukan hal yang mustahil sekarang ini kita boleh menginjili daripada media-media yang tersedia tersebut ya. Kita boleh men-share daripada lagu-lagu pujian yang diilhamkan Tuhan kepada kita ya. Dan baru beberapa minggu yang lalu ya, saya ada lihat video yang di-share di Facebook ya, dimana anak-anak sekolah minggu ya di Republik Ghana. Ghana itu di Afrika Barat ya. Anak-anak sekolah minggu itu menyanyikan lagu pujian yang sangat indah sekali ya, dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Ya. Bayangkan anak-anak di Afrika sana bisa menyanyikan lagu Indonesia, dan itu adalah lagu pujian yang boleh memberkati kita semua. Dan untuk tutup daripada sharing firman hari ini, mari kita angkat pujian dan kita tutup dengan doa. Ya, pujian ini judul lagunya Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ya, kita masuk dari refnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku,
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di sore hari ini. Kami telah boleh mendengar daripada sharing firman-Mu. Biarlah berkat-Mu Tuhan atas firman-firman yang kami sharingkan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami boleh menjadi pelaku Tuhan daripada firman-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi garam, bahkan terang bagi dunia ini. Biarlah Tuhan yang melindungi kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui di kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu akan Kau nyatakan di kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga yang menjadikan keluarga kami, keluarga yang harmonis, di mana suami mengasihi istri, istri yang tunduk pada suami, dan anak-anak yang patuh pada orang tua. Berkati juga gembala-gembala daripada gereja kami, penilik-penilik daripada FA, ketua-ketua FA maupun jemaat-jemaat FA. Biarlah Tuhan keamanan dan kesejahteraan itu melimpah atas kehidupan kami. Dan kami juga rindu berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah Tuhan kedamaian ada di dalam puri-puri-Mu, dan keamanan itu melingkupi daripada tembok kota Yerusalem. Dan kami percaya saat kami memberkati kota Yerusalem, maka berkat-berkat yang terbaik daripada kota Yerusalem juga akan tercurah atas hidup kami. Berkat-Mu, anugerah yang berlimpah-limpah, bahkan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus. Biarlah itu yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Mari saudara terkasih yang telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin.